kalah sama Mbak Nanda ya. Kita minum ya tadi ya. Kalau ini yang rasa coklat. Seger banget. Kalau ini rasa yang pernah hilang. Jangan membahas itu, Pak. Kita coba ya. Baper lagi. Duh, enak banget nih. Enak banget. Dan memang ini khasiatnya bagus banget ya, Dok. iya, katanya tuh mengandung antioksidan tinggi. Terus juga sebenarnya tapi ada banyak sekali nih pertanyaan. Aman nggak ya kalau kita konsumsi setiap hari? Nah, langsung aja nih kita langsung mengundang narasumber kita hari ini itu Dokter Maria, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Hai Dok, apa kabar? Ini kita lagi pesta. Iya Dok, ini kita sisain nih. Pesta almond nih Dok, mau yang mana? Mau yang coklat atau yang asli dong? Yang asli ya? Yang asli ya Dok. Campuran apa-apa. Oh gitu, jadi emang lebih bagus kalau nggak pakai campuran apa-apa, digadoin aja kayak gini gitu. Tapi kan kayak gitu kan maksudnya kita, nah sebenarnya kacang almond ini aman nggak sih dikonsumsi setiap hari? Iya, aman banget. Aman banget. Aman ya Dok ya? Ini berarti fakta aman. Oh fakta, ya jadi kacang almond itu baik dikonsumsi setiap hari dan itu adalah fakta. Cuma banyak nih biasanya cewek-cewek kan mikirnya kalau kacang nanti bikin jerawatan gitu ya. Gimana tuh Dok? Gimana tuh Dok? Bener sih. Beda? Maksudnya bener, takutnya emang bener. Iya, takutnya bikin Tapi jangan khawatir, karena gini nih, biasanya yang berhubungan dengan jerawat. Kenapa dihubungkan dengan kacang? Kacang itu proteinnya cukup tinggi. Biasanya kalau protein kebanyakan, mulai tuh muncul jerawat-jerawat yang mengganggu. Kalau gitu setiap hari amannya berapa banyak nih Dok? Gini, berapa banyak? Kalau untuk berapa banyaknya sebenarnya bebas. Tetapi untuk mencapai target, memenuhi kesehatan kita, kan banyak nih manfaatnya. Disarankan adalah 1 serving. Cukup untuk pemakaian rutin setiap hari. 1 serving itu, kalau dihitung bijinya nih, 20 sampai 23. 20 sampai 23 Tadi biji. Bekti udah makan berapa nih? Aku 10 biji sih. Yakin? Kan tadi sambil ngobrol terus. Terus Berarti gitu ya. kalau misalnya sambil nonton gini harus dipisahin, dihitungin dulu 23. Itu berapa kalori itu berarti? 160-an kalori. 160-an kalori. Jadi Bekti kalau tadi nih 23 kali sekian atau sebungkus makan sendiri nggak sadar gitu ya, ngobrol, ya udah dikali aja tuh. Oh gitu. Nah ini ada fakta dan mitos berikutnya nih. Jadi ini kacang almond ya dapat meningkatkan energi pada tubuh. Fakta atau mitos Dok? Fakta. Fakta. Kalau gitu aku mau makan ini aja. Kan ini Jangan ada udah kacang ada almondnya itunya dong. Jadi yang baik itu gimana Dok? Dari itu tampakan aja udah nggak kelihatan almondnya, Arlin. Dokter Arlin, Aduh, bener-bener nih dokter nih. Jadi itu kenapa kok bisa meningkatkan energi? Karena di dalamnya tadi ada kalorinya dong. Ya. Yang berkalori pasti akan meningkatkan energi. Betul. Ada proteinnya, ada seratnya yang oke banget. Banyak, seratnya banyak nih dok. Lalu lagi ada vitamin yang oke banget dah. Oh gitu. Nanti kali ya. Ya oke. Nah ini ngomongin energi juga. Ini masalah pria gitu sebenarnya. Ini fakta atau mitos yang beredar di masyarakat katanya kacang almond ini bisa dapat meningkatkan libido pria. Fakta atau mitos Dok? Semangat banget nih. Bertanyanya penuh semangat ya. Banget dong. Siapa Fakta atau tahu. mitos nih Dok? Ini fakta. Dia mau langsing atau Bunda, nanti malam. Minum dulu, seret nggak? Luar biasa. Aku pulang dulu ya. Jangan pulang dulu Pak, stop, belum selesai. Kenapa kok bisa meningkatkan belum libido? kelar jelasinnya udah buru-buru aja. Karena ternyata fakta ya. Iya. Tadi udah berapa biji tuh? Iya benar. Lebih dari 23. Tapi kalorinya Bekti. Oh iya kalorinya. Tapi bagaimana kok bisa meningkatkan libidonya itu? Jadi di dalam almond ini vitamin E-nya tinggi sekali. Vitamin E-nya tinggi dok. Jadi kalau misalnya vitamin E yang tinggi otomatis ini ada kaitannya sama hormon-hormon pria. Jadi dikaitkan lagi sama libido. Tapi ingat, vitamin E tinggi memang benar almond rajanya. Ada bahan makanan lain kok yang vitamin E-nya tinggi. Jadi salah satunya almond. Kalau mengonsumsi almond dalam jumlah yang cukup, vitamin E tercukupi, ya ini otomatis juga akan membantu hormon-hormon pria tadi. Oh baik, siap kalau gitu. Siap. Cemilannya di rumah ganti ya. Jadi sehari itu 23 Sarannya 23. Sarannya. Nah, Dok, nih selanjutnya nih, tadi kan untuk laki-laki, sekarang cewek-cewek nih ya. Mitos atau fakta nih Dok bahwa konsumsi kacang almond dapat menjaga tubuh agar tidak gemuk. Nah, fakta atau mitos? Susah nih, gimana tadi pertanyaannya? Bahwa kacang almond tidak menyebabkan gemuk.
Ya. Gitu ya. Dapat menjaga tubuh agar dapat tidak menjaga tubuh agar tidak gemuk. Ini antara fakta dan mitos, tapi saya lebih memilih ini mitos. Karena gini, banyak sekali yang bertanya. Padahal banyak loh dok tadi yang susunya diganti dengan susu almond. Banyak yang nanya untuk diet gitu. Banyak banget juga yang nanya, dokter, saya kok nggak kurus-kurus ya? Padahal saya udah makan kacang almond. Hah, kacang almondnya berapa banyak? Itu dia yang menentukan. Memang betul sih di dalam kacang almond ini kan seratnya tinggi. Proteinnya ada dan cukup. Jadi kalau yang serat tinggi, proteinnya juga cukup, ini kan akan menekan nafsu makan. Merangsang sensasi cepat kenyang. Jadi makan serat tinggi, protein cukup, itu efeknya. Otomatis mengonsumsi almond sebenarnya kita juga dapat manfaat dari hal tersebut. Sayangnya kalau konsumsi almondnya tadi nih, yang harusnya 23 aja dan ini harusnya jadi bagian dari diet sehari-hari, dari bagian pengaturan makan, lalu makannya jadi banyak, plus ini, ya jadinya targetnya bukan menjaga berat badan tapi bonus. Aduh, Berat malah badannya jadi surplus ya. Tambah lagi deh gitu ya. Iya. Jadi Jadi soalnya intinya kalau kadang-kadang untuk dia tuh gimana dok? dijadikan di bagian pengaturan makan. Ini bukan ekstra dan bukan obat untuk menurunkan berat badan. Jadi hanya sebagai tambahan makanan Tambahan ya? supaya serat tadi terpenuhi, protein gitu. terpenuhi. Oh baik. Nah ada lagi nih dok yang berada di masyarakat juga dok. Ini banyak yang bertanya-tanya sama saya dok mengenai kacang almond ini dok. Ini fakta atau mitos dok? Kacang almond baik untuk kesehatan otak dok. Oh betul. Fakta atau Ini mitos? fakta. Fakta. Waduh anak-anak suruh makanin ini ya. Hati-hati, Biar aja. anak-anak umur berapa dulu? tahun? Bahaya Aman, tersedak nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa ya. saya Tapi makan bentuknya di- bisa di bentuk. susu. Ya, itu Ya, juga bentuk boleh. cair gini, boleh. ya. Ini fakta karena Oh, tadi oh. kandungannya sangat baik ya, baik dari segi proteinnya, lemaknya nih. Orang kan biasa takut ya sama lemak. Iya. Nih, dokter yakin nih suruh saya makan yang ini lemaknya tinggi loh. Iya. Ya, kayak lemak yang mana dulu? Ini lemaknya yang oke banget karena nama kerennya MUFA. Mufa. Monounsaturated fatty acid, udah Nah, ingat-ingat diulang. MUFA aja. Mufa itu. Ingat ya, si Jadi mufa. mufa itu apa tuh dok? MUFA ini komponen bentuk lemak adalah komponen kimianya, struktur kimianya. Ya. Ini oke banget buat kesehatan tubuh kita. Salah satunya buat otak. Wow. Proteinnya juga oke, vitamin E-nya banyak. Baik, Nah dok. dok, nih sambil kita masih ngomongin lemak juga nih dok, bahwa ada juga mitos atau fakta yang beredar. Yang langsung tanya nih ke kita via Instagram, ada juga yang nanya gini, kacang-kacangan itu bisa mengikat kolesterol dalam tubuh kita. Nah itu benar atau enggak nih dok? Untuk almond, Heeh. oh benar. Kalau Benar. serat tinggi ini akan ngikat kolesterol. Selain itu kan yang kita takutkan kolesterol jahat ya, Iya, Dr. heeh. LDL. Heeh. Jadi memang benar ternyata mengonsumsi almond, orang yang mengonsumsi almond dengan yang tidak mengonsumsi almond, ternyata yang mengonsumsi ini kadar LDL-nya lebih rendah daripada yang tidak mengonsumsi. Aku lumayan kolesterolnya tuh dok. Lumayan. Tapi kok kolesterol begini sih? Harusnya gimana sih dok? Gimana ya? Kayaknya suka pusing tuh kalau Hati-hati, kolesterol belum tinggi. tentu. Takutnya bekti lagi sehat-sehat aja Iya, nggak iya, pusing, iya. ternyata kolesterolnya tinggi. Iya. Jadi tidak selalu identik sama Jadi nyeri. makan almond berarti lumayan ya? Ya membantu supaya Membantu. kadar LDL nggak tinggi. Baik. betul. Kalau gitu Nah. dok, mungkin boleh kasih tips-tips bagaimana mungkin mengkonsumsi almond yang baik dan benar untuk kita Baik nih. dan benar. Untuk mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Yes. Ada satu hal lagi nih. Nah, apa tuh, Tadi, Dok? dua boleh ya? Dua boleh, boleh. Nah, di dalam almond yang memang harus kita ingat selain protein, serat yang tinggi, vitamin E tadi selain buat libido, buat hormon, ini sebenarnya juga baik untuk kesehatan kulit ya. Namanya vitamin E. Lalu tinggi juga antioksidan. Tetapi khusus antioksidan konsumsilah yang memang masih ada coklat-coklatnya seperti ini. gitu. Kadang-kadang kan ada yang jual Yang udah putih ya, bersih kok gitu beningnya nggak kelihatan dong. Udah diiris-iris gitu Udah ya? udah masih ada Udah tidak ada coklatnya, kulitnya. Iya, masih ada yang karena coklatnya. ternyata kadar antioksidannya itu tinggi di dalam ini nih lapisan layer yang warna coklat ini. Nah itu dia tadi ada ketakutan mungkin bisa bikin jerawatan itu loh dok. Oh itu karena proteinnya, Karena tapi tenang proteinnya. aja. Biasanya itu jarang terjadi Asal kalau jangan konsumsi. kebanyakan ya, Iya, Dok, ya. jangan kebanyakan. Sesuai pas tepat kadarnya maka baik ya untuk kulit kita. Dan jantung.
antioksidan. Jantung juga? Iya. Wow. Kesehatan jantung oke. juga. Luar biasa. Baik, ya. Dok, terima Baik kasih banyak. otak, untuk jantung, untuk kulit ya. Untuk luar diet juga biasa, boleh. Untuk diet, untuk Luar libido biasa. pria Itu juga. dia. Banyak lagi manfaatnya ya.